لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha untuk menyelamatkan umatnya, mengeluarkan kita semuanya dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita telah memasuki satu zaman di mana banyak orang-orang yang meremehkan dosa dan juga maksiat. Sering kita saksikan baik dari media sosial atau media elektronik, banyak sekali dari kaum muslimin seakan-akan menganggap maksiat itu adalah suatu kewajaran. Kita sering saksikan betapa banyak manusia yang mungkin saja mereka itu adalah orang-orang muslim mengumbar aurat di media sosial. Banyak juga kita sering dengar berita-berita terjadinya perselingkuhan. Ada pasangan yang berselingkuh dengan ipar, ada pasangan yang berselingkuh dengan teman kerjanya, ada pasangan yang berselingkuh dengan atasannya, dan juga ada pasangan yang berselingkuh dengan sopirnya. Dan juga sering kita dengar dan juga kita saksikan kaum muslimin terjadinya banyak perzinahan. Bahkan ada seorang suami yang akhir-akhir ini kita saksikan dengan tega, na'udzubillah, menjual istrinya karena ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian juga banyak juga terjadinya kasus judi online atau judol, dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya dan bahkan mengakibatkan kematian. Dan juga banyak terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok Islam, saling menjelekkan dan juga saling menghina dan juga saling merendahkan. Fenomena semua ini adalah sesuatu yang menyedihkan hati kita sebagai umat Islam, yang seharusnya kelompok-kelompok Islam tersebut menjadi pionir di dalam kebaikan, pionir di dalam kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, saling menasihati antara kaum muslimin. Namun nyatanya mereka malah memberikan contoh yang buruk kepada kita masyarakat. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun." Kata Rasulullah, semua umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, yaitu orang yang tidak malu-malu lagi menampakkan perbuatan dosa yang telah dia lakukan, sehingga membuat orang lain juga terinspirasi, membuat orang lain juga mengikuti perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan orang tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dampak daripada maksiat dan juga dosa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dampak tersebut mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita semua, umat manusia yang ada di negeri kita. Oleh karenanya, khatib akan menyebutkan minimal 4 dampak negatif daripada perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama adalah dosa dan maksiat dapat menyebabkan berbagai bentuk kerusakan di bumi, seperti kerusakan pada air, pada udara, tanaman, dan juga hasil bumi, serta aspek-aspek lain dari kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Jarir berkata, firman Allah yang dimaksud disebabkan karena perbuatan tangan manusia adalah karena dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa batulu bit tawa'in wal awja allati lam takun fi aslafihim alladziina madaw." Yang artinya adalah, tidaklah perzinahan tampak di suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali mereka akan ditimpa wabah dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelum mereka. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indihi." Jika kemaksiatan tampak di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah SAW, mereka tidak malu-malu lagi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak daripada dosa dan maksiat yang kedua adalah menghilangkan nikmat dan juga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti gempa bumi dan juga badai yang dahsyat dan juga penyakit yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihimul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir." Yang artinya adalah, sungguh akan ada beberapa orang dari kalangan kaumku, kata Rasulullah, mereka sudah terbiasa minum khamar dan mereka menamainya dengan nama-nama yang lain. Mereka akan dihibur dengan musik dan nyanyian, maka Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam tanah dan diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan babi. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak daripada dosa dan maksiat adalah akan menyebabkan kehinaan dan juga kerendahan bagi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Hal ini dikarenakan mereka telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa dan juga maha penyayang bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taradh dhalimina lamma ra'aw al-'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi."
Wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala innal zalimina fi 'adzabin muqim. Yang artinya adalah, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab, mereka akan berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa terhina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, sedangkan orang-orang yang beriman akan berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada di dalam azab yang kekal. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman At-Taimi berkata, "Innar rajula la yudribu dzamba fa yusbihu 'alaihi madallatu." Beliau mengatakan yang artinya, sungguh akan ada seseorang melakukan dosa, maka dia akan bangun pada pagi hari dengan perasaan yang terhina. Rasulullah SAW juga bersabda, wa ja'ala dhulla was-saghara 'ala man khalafa amri. Kata Rasulullah SAW, dan Allah akan menimpakan kehinaan dan juga kerendahan kepada orang-orang yang menentang perintahku. Hasan al-Basri mengatakan, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradin fa inna dhullal ma'siyah la yufariqu qulubahum aballah illa ayyudhilla man asa. Yang artinya adalah, mereka mungkin saja ketika hidup di dunia menaiki kendaraan yang mewah dan bagus dan memiliki banyak pengikut, tetapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehinaan maksiat tidak akan pernah meninggalkan hati mereka. Allah tidak akan pernah memuliakan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak daripada dosa dan maksiat adalah dapat menyebabkan sempitnya atau kurangnya rezeki seorang hamba, di mana rezeki adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Maka semakin seseorang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar rezeki yang akan diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin berkah rezekinya dan juga umurnya. Namun sebaliknya, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bergelimang di dalam dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan daripada rezekinya dan juga keberkahan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba akan dihalangi dari suatu rezeki karena dosa yang telah dia lakukan. Ibnu Abbas berkata, "Inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wa wahnan fil badan wa nafsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi." Yang artinya adalah, sungguh dosa memiliki dampak berupa kegelapan pada wajah, kegelapan di dalam kubur, dan kelemahan pada tubuh, pengurangan rezeki, dan juga kebencian yang akan ada di dalam hati manusia. Dan yang lebih nyata adalah dampak daripada dosa dan maksiat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Yang artinya adalah, dan Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan,
dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan penduduk Sabah yang dulunya diberikan nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulil khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Yang artinya, sungguh bagi penduduk Sabah ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dari rezeki yang diberikan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun tersebut dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit dan pohon-pohon yang berduri dan sedikit daripada pohon bidara. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan segala maksiat dan juga segala dosa-dosa, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada kita semuanya, dan juga tidak menimpakan azab secara merata kepada kita, dan juga tidak memberikan musibah di luar kemampuan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.